Pertanyaan? Ibu boleh mungkin disampaikan untuk konsep satu dekade di akademi kali ini konsepnya seperti apa dan untuk merayakan apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya hari ini adalah perayaan satu dekade Indosiar itu mempunyai talent search dangdut, dan yang pertama kita luncurkan waktu itu kan Dangdut Academy. Jadi kita mengambil judul satu dekade Dangdut Academy. Tapi sebenarnya ini adalah rangkaian dari talent search yang dangdut yang diadakan oleh Indosiar, di mana awal mulanya Dangdut Academy, kemudian berkembang menjadi Dangdut Academy Asia, lalu berkembang lagi menjadi Liga Dangdut Indonesia, terus ada juga Bintang Pantura, ada juga The Koplo. Jadi semuanya itu adalah rangkaian dari satu dekade. Artinya memang kita memulai itu tahun 2014 dan sekarang itu udah tahun 2024. Jadi pas dan kita rayakan untuk memperlihatkan bahwa kita konsisten dalam jalur tersebut, dan kemudian kita mengembangkan musik dangdut di Indonesia dan memberikan warna kepada musik dangdut di Indonesia, melahirkan banyak sekali talent-talent artis dangdut yang muda-muda berbakat di Indonesia. Tadi yang juga di highlight kan yang cukup menarik adalah dibahas kalau misalnya banyak pedangdut di bola Indosiar itu sebenarnya dari daerah-daerah. Ya, betul. Ini menjadi visi atau misi dari Indosiar ke depannya. Betul, sebenarnya itu bukan hanya visi kedepannya, tapi memang visi pertama ketika kita mempunyai ide untuk membuat Dangdut Academy adalah bagaimana kita menampung potensi-potensi daerah ya di seluruh pelosok Indonesia, yang kita tahu benar bahwa Indonesia itu mempunyai potensi anak-anak yang punya suara brilian tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bisa berkecimpung atau untuk bisa berkiprah di di ranah nasional gitu ya. Jadi yang ada kan cuman misalnya terbatas pada orang-orang Jawa, orang-orang Jakarta gitu ya, karena dekat dengan ibu kota kan, dengan pusat industri. Nah, dalam hal ini kita memberikan wadah, makanya kita mengadakan Dangdut Academy. Kita tahu persis bahwa ternyata kalau kita jalankan itu ternyata banyak sekali orang-orang dari pelosok. Bahkan coba kalau kita lihat pemenangnya dari Sulawesi, ternyata suaranya begitu luar biasa. Jadi kayak kita menggali mutiara-mutiara yang ada di seluruh pelosok Indonesia, kemudian kita bawa ke ranah nasional. Tapi secara lebih spesifik perjalanannya sampai 10 tahun itu apa sih Bu yang dialami gitu? Apa kesulitannya? Jadi gini, kalau saya perjalanannya itu bukan hanya kesulitan, tapi juga bagaimana kita mengembangkan. Karena gini, kalau kita cuma jalanin Dangdut Academy saja, maka kita stop sampai di situ. Nah, ketika kita mempunyai Dangdut Academy ternyata sukses, yang kita pikirkan, yang waktu itu saya pikirkan dan kemudian saya share ke tim dan kemudian kita kembangkan dengan tim adalah bagaimana supaya Dangdut Academy ini merambah ke Asia. Tentunya ini kan struggling ya, banyak sekali hambatan, sampai kita pernah waktu itu kayak putus asa, aduh bisa nggak ya, bisa nggak. Tapi saya selalu berpikir ini kan negara-negara Asia Tenggara khususnya, ini kan semuanya berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia, dan kemudian semua mengenal dangdut, mengenal lagu Melayu. Jadi kita berusaha mencari channel sebanyak-banyaknya untuk gimana caranya kita adain yuk gitu. Ini kan nggak ada gitu. Dan bagaimana tujuannya adalah mengembangkan musik dangdut di mancanegara dan juga menjaga persaudaraan negara-negara serumpun gitu. Nah, tapi sesudah itu kita berpikir lagi nih, kayaknya Dangdut Academy itu banyak orang-orang dari daerah-daerah tertentu. Kemudian kita punya Liga Dangdut Indonesia. Tujuannya apa? Ini kita jadikan ajang kayak kalau zaman dulu itu kayak ada lomba antar provinsi. Nah, makanya kemudian kita Liga Dangdut supaya apa? Supaya ada keterwakilan masing-masing provinsi, tidak hanya provinsi tertentu saja, tapi masing-masing provinsi terwakili. Nah, lalu kita berpikir lagi nih, tapi ada juga yang bukan dangdut, tapi ini adalah daerah Pantura, kita adain Bintang Pantura. Terus kemudian berkembang koplo, koplo juga berkembang, kita adain koplo. Nah, jadi kita mengembangkan, jadi perjalanannya itu bukan hanya kita stuck di satu titik, tapi kita kembangkan terus supaya tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berkembang. Bu, kemudian kalau melihat tadi juga dalam acara konser yang berlangsung ini banyak momen apresiasi gitu, melihat Dana Tete, kemudian bagaimana melihat sosok-sosok tersebut sebenarnya di
Ya, jadi begini, kenapa kita memberikan misalnya penghargaan kepada Hamdan ATT, kemudian kita memberikan penghargaan kepada The Band, kemudian kita memberikan apresiasi kepada Cikgu Adibal, terus juga kepada para juri, juga pada orang tua ya, orang tua dari masing-masing peserta. Jadi ketika kita sudah menjalankan Dangdut Akademi ataupun dengan segala macam ininya tadi ya, cabang-cabangnya tadi, itu perjalanannya bukan kami sendiri. Artinya bisa sampai sekarang ini memang itu adalah konsistensi dari kami, tetapi harus disupport oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu pada malam ini di mana kita bisa mempertahankan Dangdut Akademi dengan segala macam cabangnya sampai 10 tahun, tidak bukan juga karena support dari orang-orang yang potensial. Ada kedepannya ada target baru nggak Bu, mau melahirkan apa kemudian memberi warna baru untuk ajang dangdut Indonesia? Oh udah, itu pastinya itu. Tapi kita juga sebenarnya mau memberikan ruang dulu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh generasi muda di Indonesia untuk siap-siap. Terus kemudian juga karena ini kan 10 tahun udah berturut-turut terus menerus, jadi kita dalam hal ini kita aja dulu break dulu sebentar sejenak untuk supaya talent-talent ini muncul dan kemudian orang juga mulai kangen gitu. Udah lama nih nggak ada, orang mulai kangen, baru kemudian kita muncul. Kemudian pesannya Bu untuk beberapa jebolan dan Indonesia. Nah, jadi untuk seluruh jebolan baik itu juara maupun tidak juara di Dangdut Akademi, Liga Dangdut dan seluruh ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berkarya, bisa berkreasi lebih baik lagi, mengisi industri musik dangdut di Indonesia maupun industri musik yang lain, dan kemudian mudah-mudahan juga persaudaraan, persahabatan di antara semua alumnus itu terjalin dengan baik dan saling support satu dengan yang lain. Pokoknya semangat untuk terus berkarya. Oke, terima kasih teman-teman.